Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Puja dan puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkatnya kita masih dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan Corpu Talks series yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara di tahun 2025 ini. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya nih, ini kegiatan apa nih Corpu Talks series? Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan Korputok Series ini adalah salah satu kegiatan yang digagas oleh LAN, khususnya di Kedeputian Transformasi Pembelajaran Terintegrasi, eh, di, dipimpin oleh Bu Dr. Erna Irawati. Terima kasih Bu Erna yang sudah menggagas terkait dengan kegiatan Korputok Series ini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengakselerasi bagaimana kita nanti instansi pemerintah menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi bagi ASN khususnya di tingkat instansi, Bapak Ibu sekalian, dengan kemasan yang lebih santai, lebih tidak formal, ya tidak begitu formal, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi aktif dengan narasumber yang kita undang. Dan dalam kesempatan ini kita nanti akan diskusi mengenai mendesain kebijakan struktur korpu instansi sebagai komponen yang pertama di dalam 7 komponen di dalam ASN Korpu di tingkat instansi. Bapak Ibu sekalian, penerapan pembelajaran terintegrasi, halo, ada yang bocor. Oh, enggak, baik. Sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya di pasal 49 nih Bapak Ibu sekalian, bahwa semua ASN itu wajib melakukan pengembangan kompetensi. Dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan itu dilakukan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi atau sekarang kita sebut dengan ASN Corporate University. Dan Bangkom yang kita lakukan, Bapak Ibu, harus terintegrasi dengan pekerjaan si ASN terkait dengan manajemen ASN dan melibatkan ASN atau pihak lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, LAN sebagai instansi yang diberikan kewenangan di dalam perumusan dan penetapan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat mengakselerasi penerapan sistem pembelajaran terintegrasi ini di instansi Bapak Ibu. Makanya kami menyelenggarakan banyak sekali kegiatan terkait dengan corporate university ini, Bapak Ibu sekalian. Dan salah satunya adalah dengan Korputok ini. Dan sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, di dalam Korputok seri pertama ini, kita akan mendiskusikan, kita akan mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana caranya mendesain kebijakan struktur Korpu di instansi Bapak Ibu. Tentunya masih banyak nggih, Bapak Ibu sekalian yang bertanya-tanya nih, bagaimana memulainya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menerapkan ASN corporate di instansi Bapak Ibu. Nah, dalam kesempatan ini nanti Bu Deputi, Bu Dr. Erna Irawati dan Mbak Amel akan menjelaskan bagaimana caranya mendesain kebijakan terkait dengan struktur korpu di tingkat instansi. Ini sedikit pembukaan, jadi nanti siap-siap Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, khususnya pada saat nanti, mungkin nanti kalau Bu Deputi berkenan mendampingi kita bisa juga disampaikan kepada Bu Deputi atau juga nanti bisa disampaikan kepada Mbak Amel. Baik, tanpa membuang waktu, kami persilahkan Ibu Deputi untuk memberikan keynote speech terkait dengan kegiatan kita Korputok Series seri yang pertama ini. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo, Bu Dr. Erna. Oke, terima kasih banyak Mas Agustinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak ini pada pagi hari ini banyak kawan-kawan yang tertarik di dalam komunitas Korpu juga sangat aktif dan pagi hari ini kita memulai seri yang pertama tentang Korpu Talk Series. Jadi tadi Pak Agustinus, Mas Agustinus sudah menjelaskan gitu apa itu Korpu Talk Series. Sebenarnya ini adalah seri-seri diskusi yang nanti akan kita kembangkan yang arahnya sangat-sangat teknis Bapak Ibu. Jadi untuk series yang pertama ini, kawan-kawan sesudah mengikuti diskusi hari ini sudah bisa membuat misalnya peraturan
bupati atau peraturan gubernur terkait dengan struktur korpu atau peraturan menteri atau peraturan lembaga yang terkait dengan struktur corporate university. Nah, struktur ini mengawali Bapak Ibu kalau kita bertanya sebenarnya kalau memulai benar-benar dari awal Bapak Ibu, saya mengharapkan kawan-kawan semua yang hadir di sini instansinya sudah melakukan assessment untuk corporate university. Kalau belum nanti juga monggo disampaikan, mungkin kita juga ada seri yang selanjutnya yang menggagas mengenai self assessment itu. Tapi kalau belum, kalau sudah, Bapak Ibu, saya yakin kawan-kawan sudah memiliki starting point sekarang seperti apa. Jadi hari ini khusus untuk seri yang pertama adalah terkait dengan bagaimana eh, membuat kebijakan terkait dengan struktur Korpu ini. Ada sedikit yang mungkin saya akan sampaikan ke kawan-kawan. Kenapa struktur Korpu ini mengawali semua ketika kita berbicara mengenai corporate university. Yang sangat penting Bapak Ibu kalau sebenarnya di Undang-Undang 20 Bapak Ibu sistem pembelajaran terintegrasi. Makanya kami selalu mengatakan mengenai pembelajaran 360 derajat gitu. Nah, dalam hal ini artinya adalah pembelajaran yang dilaksanakan dari berbagai sisi gitu. Berbagai sisi itu dari unitnya semua bertanggung jawab, caranya juga bervariasi. Dan untuk ini, permasalahan yang pertama biasanya adalah berbicara mengenai komitmen. Nah, komitmen ini dituangkan di dalam struktur formal, sehingga kita memiliki fondasi awal untuk menerapkan corporate university. Saya akan ini sudah umum, saya yakin kawan-kawan sudah paham mengenai 7 ruang lingkup, cuman strategi implementasi. Sebenarnya yang kalau kita sudah mengenali kebijakan corporate university seperti apa, langkah yang selanjutnya adalah kalau saya mau menerapkan corporate university, pertama apa ya gitu. Saya selalu membagi tahapan ini menjadi 4 tahapan, meskipun ruang lingkupnya 7, tapi tahapannya bisa dikelompokkan menjadi 4 gitu. Yang pertama adalah kita memiliki struktur. Struktur ini artinya apa? Kita memiliki formal dari bentuk komitmen organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Kita harus tahu kita butuh apa untuk pengembangan kompetensi, agendanya apa. Yang ketiga adalah knowledge management, mengenali sumber-sumber knowledge yang kita miliki dan apa yang akan kita butuhkan. Kemudian integrasi. Nah, eh, series kita nanti akan mengedres 4 isu utama ini, gitu. Meskipun nanti mungkin ada beberapa seri tambahan di antara 4 komponen dasar ini. Misalnya, nanti saya akan menyebutkan mengenai core kompetensi generik technical. Oh, jangan-jangan nanti sebelum identifikasi kebutuhan kita berbicara mengenai yang kedua ini, penetapan core dan generik. Jadi hari ini Bapak Ibu kita memasuki sesi series yang pertama ketika berbicara mengenai struktur, di mana struktur ini mencerminkan komitmen. Nanti Mbak Amel akan memfasilitasi sesi diskusi pada pagi hari ini. Ada contoh-contoh mengenai kalau di instansi pemerintah bentuknya seperti apa. Misalnya kalau kita bikin kebijakan, unsur-unsur yang ada di dalamnya itu apa. Misalnya anggotanya, pembagian tugasnya, struktur secara formal seperti apa, nanti Mbak Amel akan berdiskusi dan juga menampilkan contoh-contoh. Jadi yang penting hari ini adalah contoh, kalau perlu ada template yang nanti bisa diadopsi kawan-kawan. Saya levelnya adalah kabupaten, saya mau membuat peraturan bupati. Saya levelnya adalah provinsi. Saya mau membuat peraturan gubernur. Template-nya seperti apa sih Mbak Amel? Ini menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kemarin kawan-kawan ketika sosialisasi, kawan-kawan sudah mendapatkan gambaran besar mengenai struktur korpu. Ini struktur korpu ini saya sebutkan menjadi komitmen gitu. Karena kalau secara lebih teknis nanti dari korpu ini dia akan menetapkan gitu sesuai dengan tugasnya masing-masing, dia akan menetapkan misalnya mengenai kebutuhan kompetensi. Di level pengarah, dia akan menetapkan generik kompetensi gitu. Di level pelaksana, koordinator kelompok keahlian, dia akan menetapkan core kompetensi, kemudian yang di kelompok keahlian,
JPT Pratama atau OPD menetapkan core juga technical kompetensi. Jadi struktur hari ini sudah komplit dari strukturnya seperti apa, kemudian peran-perannya seperti apa. Ini nanti mungkin nanti seri yang kedua kita berbicara lebih teknis mengenai forum-forum pembelajaran itu bagaimana bekerjanya, tapi pertama kali Bapak Ibu struktur yang kita butuhkan. Dan mungkin saya juga ingin menginformasikan ke kawan-kawan bahwa kami sudah ada diskusi intensif dengan kawan-kawan Menpan dan BKN tentang penerapan sistem merit, sebutannya aspek maturitas sistem merit. Nanti kita bersama-sama dengan Menpan dan BKN, kami dari Lembaga Administrasi Negara pasti masuk di aspek pengembangan kompetensi dan untuk pengembangan kompetensi, instrumen yang akan digunakan adalah corporate university. Jadi kawan-kawan, ujian pertamanya adalah memiliki struktur. Itu adalah ciri pertama kawan-kawan nanti sudah menerapkan corporate university yang ditanyakan adalah apakah sudah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai struktur korpo. Sehingga forum pagi hari ini menjadi sangat istimewa, menjadi sangat penting ketika kita mau mengimplementasikan corporate university, tapi kita belum memiliki struktur atau kita sudah memiliki kebijakan, tapi kebijakannya belum sesuai dengan kebijakan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Monggo nanti didiskusikan dengan kawan-kawan, tapi pastikan Bapak Ibu selesai mengikuti diskusi pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa menyusun kebijakan terkait struktur organisasi. Di bagian akhir saya ingin menyebutkan bahwa Korpu dimulai dengan komitmen. Komitmen untuk memastikan kita sepakat tentang kebutuhannya dan kita menyediakan akses untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab bersama semua yang ada di dalam struktur corporate university. Dan struktur ini kalau kita bisa tuangkan di dalam kebijakan menjadi fondasi awal sebagai kontrak kerja dari pihak-pihak yang ada di dalam struktur untuk memainkan perannya masing-masing. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua di dalam forum diskusi pada pagi hari ini dan pastikan yang dibicarakan adalah sangat-sangat teknis sehingga kawan-kawan nanti ketika selesai kawan-kawan langsung bisa membuat kebijakan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Selamat berdiskusi, selamat sharing, dan kami sangat mengharapkan penerapan corporate university menjadi tonggak kita melakukan transformasi pembelajaran bagi ASN. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Satu keynote yang sangat benar-benar menjadi key ini ya, Bu ya. Bisa menjadi kunci bahwa Bapak Ibu sekalian eh, Corpu Talk Series yang pertama ini menjadi langkah awal kita. Kalau awalnya kita itu masih punya komitmen, wah pimpinan kita punya komitmen tinggi untuk menerapkan, tapi buktinya apa nih? Kalau belum ada struktur yang secara formal dituangkan dalam sebuah kebijakan, waduh ini belum kuat, masih masih omon-omon ya, Mbak Ena ya. Masih omon-omon, kita belum melihat secara jelas apa maunya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam kebijakan struktur formal ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat pembagian tugas dan kewenangan di dalam menerapkan pendekatan pembelajaran terintegrasi atau ASN Korpu. Dan perlu kami tegaskan kembali Bapak Ibu sekalian, dalam diskusi series yang pertama ini, kita akan fokus terkait dengan bagaimana kita nanti mendesain kebijakan terkait dengan struktur ASN Korpu di instansi masing-masing. Nah, nanti seperti janjinya Mbak Bu Erna tadi nggih, bahwa ada template yang akan kita siapkan, ada contoh yang akan kita berikan sehingga nanti setelah kita mengikuti diskusi kita hari ini, Bapak Ibu bisa langsung sounding kepada pimpinan, ini Pak kebijakan yang bisa kita susun sesuai dengan kondisi real di instansi Bapak Ibu masing-masing. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi kita akan fokus di kebijakan struktur ASN Korpu di tingkat instansi baik itu nanti di kementerian, lembaga, atau di pemerintah daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersama kita sudah ada Mbak Amel. Halo, Mbak Amel.
Sudah Halo, siap. selamat pagi. Oke. Baik, Bapak Ibu Izin sekalian, Werna. ini Mbak Amel Lagi. yang akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh, terkait dengan bagaimana nanti karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah untuk bisa menerapkan ASN Korpu. Monggo Mbak Amel, waktu dan tempat kami persilakan dan izin Mbak Amel nanti kalau ada yang raise hand bisa langsung ditanggapi atau menyelesaikan dulu pertanyaan apa paparannya. Eh, Boleh interaktif aja mungkin ya Mas Agustinus ya, Oke, supaya siap, bisa baik. lebih jelas ya. Oke, jadi nanti Siap-siap. karena ini Korputok ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita dua arah nih. Bapak Ibu diperkenankan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu diperjelas oleh Mbak Amel. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Amel. Baik, terima kasih Mas Agustinus. Mohon izin Bu Erna, eh, kemudian Bapak Ibu pimpinan di LAN dan juga di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi, Bapak Ibu peserta semuanya. Selamat pagi bagi yang di wilayah Indonesia Barat ya. Mungkin sudah menjelang siang. Tadi saya lihat ada yang dari Papua Tengah ya. Eh, Bapak atau Ibu di sana mungkin sudah menjelang siang. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk hari ini. Ini mungkin bagi yang beberapa kali mengikuti Korfu sebelumnya mungkin sudah familiar ya dengan wajah Mas Agustinus, kemudian ada saya, Mbak Iki, dan rekan-rekan di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Jadi ini mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, bahwa dan juga Mas Agustinus, bahwa Korfu Talks ini kita memang fokus untuk mendesain kebijakan struktur dan mungkin kita bisa lebih interaktif ya Bapak Ibu, lebih ke teknis dan interaktif sehingga nanti silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, kalau misalnya bisa apa apa namanya disampaikan dulu di chat ataupun raise hand itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin izin juga saya menyampaikan sedikit nanti mungkin kurang lebih selama 1 jam ke depan ya Bapak Ibu terkait Corputo series ini. Tapi mungkin sebelumnya Bapak Ibu, uh, saya mau bertanya nih, mungkin di kolom chat bisa dijawab ya Bapak Ibu. Seberapa banyak sih instansi yang sudah menerapkan Korpu di dalam forum ini? Kalau Bapak Ibu di instansinya sudah menerapkan Korpu, bisa ketik sudah. Kalau misalnya belum, bisa ketik belum. Silakan Bapak Ibu, apakah saya pengen tahu nih di audiens ini banyak yang sudah atau banyak yang belum atau Ayo. banyak yang masih gelap gitu ya kan kita masih belum tahu nih apa namanya audiens kita pada hari ini karena biasanya kita targeted gitu ya untuk menyampaikan terkait Korpu. Oke, baik. Banyak sekali yang belum ya sepertinya. Kalau saya lihat Sepertinya di sini, mayoritas belum ini Mbak Amel. betul. Ini tapi banyak dari Ada juga yang sudah. kabupaten kota ya. Iya, ada juga yang sudah. Betul. Oke, baik. Siap. Ini oke baik. Ini kita jadi penyaman persepsi dulu nih. Ini biar nanti menyampaikannya berarti supaya kita bisa satu level nih biar Bapak Ibu yang mungkin di instansinya belum menerapkan Korpu nanti kita bisa bahas dari sisi bagaimana mungkin kalau yang saya lihat ini sekilas gitu ya kabupaten kota apa sih kira-kira yang menjadi tantangan ketika mendesain kebijakan struktur Korpu instansi di instansi Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, baik, ini ada yang gelap gulita tuh di kolom chat ya infonya. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum mungkin ke materi, saya ingin memperkenalkan dulu nih untuk Bapak Ibu yang mungkin belum menerapkan Korpu di instansinya atau masih gelap gulita tadi ya. Uh, ini kami perkenalkan secara resmi kurang lebih ya. Kalau di Instagram sudah kami launching juga bahwa ada komunitas Korpu. Nah, komunitas Korpu ini memang jadi ruang belajar gitu ya Bapak Ibu. Kita ada komunitas secara WhatsApp dan juga Instagram nanti saya sampaikan alamatnya.
Jadi bagi yang instansi yang belum atau sudah menerapkan Korpu atau baru memulai Korpu, ini silahkan bisa bergabung untuk nanti sesi sharing-sharing dan juga kami juga rencananya ke depan akan mengundang juga dari swasta gitu ya untuk join di dalam komunitas Korpu ini. Siapa tahu ada hal yang bisa dikolaborasikan, kita bisa saling sharing, saling bertanya di dalam komunitas ini dan juga memperkuat Bangkom secara berkelanjutan, secara terintegrasi melalui corporate university. Dan salah satu bentuk aktivasinya, salah satu bentuk kegiatannya ini adalah salah satunya Corpu Talks yang kita laksanakan hari ini, Bapak Ibu. Nah, untuk join, Bapak Ibu ini bisa scan barcode ya. Di sini ada komunitas Korpu atau klik link di sini sid/komunitas Korpu atau follow juga Instagram di @komunitas.korpu. Silakan Bapak Ibu, apabila lagi yang tadi yang menyampaikan masih gelap gulita. Nah ini kita terus apa ya memperbarui pembelajaran atau memperbarui pengetahuan kita terkait corporate university melalui komunitas ini. Harapannya Bapak Ibu yang eh, baik yang berada di unit yang menyelenggarakan Bangkom maupun tidak itu memahami juga terkait corporate university karena ini tidak lagi berbicara hanya di Pusdiklat atau di BPSDM gitu ya Bapak Ibu tapi menjadi strategi satu organisasi. Jadi silahkan terutama nih Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui atau punya concern atau punya motivasi gitu ya untuk mengedepankan Korpu di instansinya ini silahkan bisa join komunitas Korpu. Ini sekilas apa namanya sekilas informasi ya Bapak Ibu dan nanti untuk jadwal Korpu Talks berikutnya nanti silahkan Bapak Ibu bisa memantau juga di Instagram kami di baik di Instagram kedeputian di @lan_detransjar maupun di komunitas Korpu baik WhatsApp maupun di Instagram. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu ini juga iklan kedua. Jadi materi-materi yang sebenarnya kami sampaikan sebetulnya Bapak Ibu juga bisa pelajari di ASN Berpijar Bapak Ibu di platform pembelajaran secara mandiri di asn.futureskills.id. Bapak Ibu kalau misalnya belum memiliki akun atau belum pernah ke ASN Future Skills ini, silahkan dibuka saja webnya. Nanti bisa daftar gitu ya, daftar secara gratis, secara langsung gitu dan juga banyak kelas-kelas lainnya. Tapi di sini terutama untuk materi-materi terkait Korpu kami ada 4 kelas, Bapak Ibu. Yang pertama ada level 1 di kebijakan, level 1 yang lanjutannya di struktur dan forum, kurang lebih pembahasan atau diskusi kita juga hari ini. Dan juga di level 2 HCDP dan IDP, di level 3 di manajemen pengetahuan. Bapak Ibu bisa mengakses ini adalah sebenarnya materi dari kami menyelenggarakan workshop secara terbatas kemarin untuk peserta yang targeted gitu ya instansi-instansi yang targeted, dan ini kami sebarluaskan kembali dalam bentuk pembelajaran mandiri. Jadi silakan tidak hanya berhenti di dalam Korpu Talks ini ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga bisa mengakses pembelajaran mandiri di asnfutureskills.id. Oke, ini karena banyak yang tadi masih belum menerapkan Korpu dan mungkin belum juga mengetahui banyak terkait Korpu. Mungkin sedikit saya bahas terkait amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu di pasal 49 terkait pengembangan kompetensi ini memang diamanatkan setiap pegawai ASN ini wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi dan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, sistem pembelajaran terintegrasi ini terintegrasi seperti apa? Itu menempatkan pembelajaran dalam proses terintegrasi dengan pekerjaan sebagai bagian penting dari komponen manajemen ASN lainnya, jadi saling terkait dengan komponen lainnya, kemudian juga terhubung dengan pegawai ASN lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Nah, Bapak Ibu, amanat ini yang sebenarnya kita turunkan gitu ya menjadi pendekatan corporate university yang satu sistem pembelajaran terintegrasi melalui Perlan 6 tahun 2023 dan juga Keplan 306 tahun 2024.
Dan ini yang menjadi salah satu poin penting ya Bapak Ibu, bagaimana kita menumbuhkan eh, agar pegawai ASN, setiap pegawai ASN ini dapat secara terus-menerus eh, belajar dan belajarnya itu relevan dengan organisasi. Jadi tidak hanya apa ya, misalnya yang dipanggil itu saja gitu untuk pelatihan, atau contoh lain misalnya Bapak Ibu ikut workshop atau ikut webinar ini hanya untuk mengejar sertifikatnya gitu misalnya. Jadi betul-betul memang dari tujuan organisasinya apa sampai dengan Bapak Ibu mengembangkan dirinya seperti apa itu nyambung. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Erna. Ini kebetulan Bu Erna izin karena ada agenda lain. Baik. Nah, untuk eh, terkait ASN Korpu ini sendiri, Bapak Ibu tadi ya sudah dijelaskan bahwa tantangan sekarang adalah Bangko merupakan kewajiban. Nah, ketika kewajiban ini berarti ada push lebih gitu ya untuk organisasi untuk menyediakan akses bagi ASN untuk memenuhi kewajiban Bangkom. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa sistem pembelajaran terintegrasi, yang terintegrasi dengan pekerjaan, komponen manajemen ASN lainnya, dan sebagainya. Dan Korpu, Corporate University, sebagai sebuah pendekatan, ini nama istilah ya Bapak Ibu ya, Corporate University, ini menempatkan strategi organisasi menjadi basis pembelajarannya. Jadi, arah pembelajaran di instansi, arah pembelajaran Bapak Ibu itu seharusnya ditentukan dulu dari strategi organisasi atau arah tujuan dari organisasi itu seperti apa, baru di breakdown kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, baik dari tujuan secara besar ya, tujuan instansi secara besar maupun sampai ke pekerjaan ya di SKP, kemudian di indikator kinerja utama unit kerja dan sebagainya. Dan ini yang menjadi basis untuk pembelajarannya sehingga arahnya kita lebih ke depan gitu ya, ke tidak lagi mungkin menekankan hanya gap kompetensi, gap kinerja, tapi juga ke pekerjaan-pekerjaan dan juga tujuan organisasi yang disasar oleh organisasi. Kemudian pengembangan kompetensi juga terhubung dengan pekerjaan, sasaran kinerja pegawai, komponen manajemen ASN lainnya seperti tadi yang saya sampaikan, terintegrasi ini dimaknai seperti itu. Dan juga ini yang mungkin poin paling penting karena tadi corporate university menempatkan strategi organisasi sebagai basis dari pembelajaran, keterlibatannya itu tidak hanya dari unit yang menyelenggarakan Bangkom saja, tapi melibatkan seluruh aktor dan lini dalam organisasi. Ini Bapak Ibu penting karena nanti ketika kita mendesain struktur ASN Korpu, kita tidak hanya mendesain beberapa deputi saja atau beberapa unit kerja saja, tapi keseluruhan organisasi ini ikut terlibat, Bapak Ibu. Dan harapannya ketika apa namanya unit-unit ini terlibat, Bangkom lebih up to date gitu ya. Kemudian mereka juga bisa menyelenggarakan bangkom-bangkom yang bersifat kalau bahasa kebijakan sebelumnya adalah non klasikal gitu ya, tapi sekarang dikenal pembelajaran berbasis sosial maupun experiential learning, misalnya coaching, mentoring, dan bentuk-bentuk lainnya gitu ya untuk pengembangan kompetensi. Ini mereka terlibat dalam pengembangan kompetensi. Akhirnya bisa menyediakan Bangkom yang bisa menjangkau seluruh ASN dan juga relevan terhadap pekerjaan sehari-hari maupun tujuan-tujuan organisasi. Nah, eh, ini mungkin kira-kira apa penjelasan umumnya ya, Bapak Ibu tadi mungkin sudah tergambarkan dari penjelasan yang sebelumnya, tapi sebetulnya intinya ASN Korpu ini adalah tidak membuat struktur baru gitu ya, tapi memang menjadikan satu organisasi ini jadi entitas gitu ya, entitas kegiatan pengembangan kompetensi dan tidak menggantikan atau tidak menambah struktur baru, melainkan nanti melekat kepada struktur-struktur yang sudah ada dan diperlukan adanya apa ya penghubungan antara Bangkom dengan visi misi organisasi dan juga tujuan-tujuan dari organisasi. Ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rena. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan corporate university, jadi corporate university ini adalah sebuah pendekatan ya Bapak Ibu, sebuah
kalau banyak mungkin di instansi luar maupun di instansi swasta sudah menerapkan dengan corporate university ini, nanti Bapak Ibu bisa browsing gitu ya, banyak sekali instansi yang sudah menerapkan Korpu. Nah, tapi dalam apa ya penerjemahan corporate university atau sistem pembelajaran terintegrasi di dalam uh, ASN gitu ya, konteks instansi pemerintah, ini kami sudah menerbitkan Perlat 6 2023 tentang ASN Korpu dan juga Keplen 306 tahun 2024 terkait pedoman penyelenggaraan. Nah, di dalam penerjemahan ini Bapak Ibu terdapat 7 elemen dari ASN Korpu yang tadi sekilas mungkin oleh Bu Erna ini sudah di klaster-klaster dan nanti kita akan bahas di seri-seri berikutnya. Dan kita fokus ke dalam yang pertama, Bapak Ibu, struktur ASN Korpu, yang mana di sini akan menjadi salah satu titik awalan, titik kunci tadi Bu Erna juga menyampaikan komitmen organisasi ini menjadi titik awal gitu ya Bapak Ibu untuk menerapkan Korpu di instansi. Jadi memang kita mulai dari struktur ASN terlebih dahulu, atau struktur ASN Korpu terlebih dahulu, sehingga jelas pembagian tugasnya, apa yang harus dilakukan dan siapa yang melakukan, sehingga elemen-elemen lainnya seperti sistem pembelajaran dari proses diagnosis kebutuhan pembelajaran, pengembangan desain pembelajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran, ini bisa berjalan dan juga terintegrasi dengan elemen-elemen lainnya, dengan manajemen pengetahuan, dengan strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, dan juga integrasi dengan sistem-sistem lainnya di dalam manajemen ASN. Dan ini menjadi titik awal karena yang nanti menyampaikan arah dan juga tujuan organisasi yang mau dicapai atau diprioritaskan gitu ya di instansi adalah dari salah satu peran dari struktur ini, yaitu Dewan Pengarah Pembelajaran yang nantinya diturunkan atau diterjemahkan gitu ya ke dalam diagnosis kebutuhan pembelajaran sampai dengan implementasi pembelajaran. Nah, berikut untuk struktur umum dari ASN Korpu tingkat instansi. Jadi ada Dewan Pengarah Pembelajaran, kemudian ada tim pelaksana. Tim pelaksana terdiri dari koordinator pembelajaran, kemudian koordinator kelompok keahlian atau Chief of Group Skill, di sini Chief of Learning Officer atau CLO singkatnya kalau kita bicara terkait koordinator pembelajaran, dan ada kelompok keahliannya atau bahasa lainnya group skill atau group skill owner atau skill group gitu ya, banyak apa variasinya tapi kurang lebih adalah kelompok-kelompok keahlian. Dan memang kenapa ini yang perlu disusun pertama kali mungkin ya, paling tidak supaya bisa memetakan tugas-tugas dan juga apa yang dilakukan setiap aktor ini supaya korpunya bisa berjalan. Eh, dan ini Bapak Ibu kami sudah siapkan, nanti mungkin kita bahas sedikit ya terkait format ini. Bapak Ibu mungkin bisa catat dulu atau buka dulu. Ini nanti kita akan bahas gitu ya salah satu format yang kita uh, diskusikan ya. Jadi bisa diadopt di instansi Bapak Ibu, bisa diadaptasi di instansi Bapak Ibu. Ini di Bitly garis miring format struktur ASN Korpu. Dan juga contoh-contoh kebijakan dan data dukung yang lainnya itu bisa melihat di SID dukungan teknis Korpu. Ini contoh-contoh untuk kebijakan Korpu maupun SK SN Korpu yang bentuknya lain gitu ya Bapak Ibu. Tapi untuk diskusi hari ini nanti kita karena tadi ya diarahkan sampai dengan Bapak Ibu selesai dari Korpu Talks ini mungkin bisa punya gambaran real gitu ya, setidaknya seperti apa menyusun ASN, struktur ASN Korpu. Nah, ini bisa mengikuti format yang kami sediakan di format struktur ASN Korpu. Dan memang Bapak Ibu setelah nanti kita menyusun struktur ini, itu tidak hanya berakhir menjadi kebijakan saja, tapi perlu ada diseminasi. Jadi apalagi untuk aktor-aktor tadi ya di unit-unit kerja yang mungkin akan merasa resisten pertama kali kalau misalnya tidak ada pendekatan terlebih dahulu karena merasa pengembangan kompetensi ini bukan tugasnya seperti itu. Tapi dalam apa namanya dalam corporate university ini lini-lini organisasi ini tetap ikut dalam apa namanya pengembangan kompetensi dalam
dalam Korpu. Dan tadi ya untuk memastikan amanat di pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa seluruh pegawai ini wajib untuk mengembangkan kompetensi, sehingga ini menjadi tanggung jawab bagi unit-unit kerja juga untuk memastikan pegawainya untuk menjalankan uh, pengembangan kompetensi, dan juga mewajibkan untuk menyediakan gitu ya, menyediakan platform untuk pengembangan kompetensinya. Pak Amel, ada Ya, ada pertanyaan tuh di kolom chat ini dan sesuai dengan apa yang barusan disampaikan oleh Mbak Amel nih. Izin saya bacakan ya, Mbak Amel. oh ya, siap Nih, siap. dari Ibu Rosa dari Kabupaten Mojokerto. Terima kasih Bu Rosa sudah berinteraksi dengan kami nggih. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Amel. Apakah pemahaman tentang Korpu ini hanya menjadi tugas tanggung jawabnya Subak Kepegawaian di setiap OPD? Nah, ini tadi sudah tapi bisa di highlight kembali Mbak Amel. Kemudian, bila masing-masing ASN lebih update tentang Korpu, apa nih yang menjadi feedbacknya untuk ASN tersebut? Mungkin ada civil effect gitu ya Mbak ya. Nah, monggo Mbak bisa disampaikan. Siap. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Apalagi yang kedua gitu. Bagaimana sih dampaknya kira-kira kalau eh, setiap pegawai ASN ini memahami kalau misalnya ada korpu di instansinya atau pendekatan korpu di instansinya. Nah, mungkin yang pertama dulu ya, Mas Agustinus dan juga Ibu Rosa. Eh, Ibu atau Bapak ya, ini nggak kelihatan apa namanya. Ibu kayaknya. Pokoknya ya kalau di chat ya, iya. Em, jadi yang pertama, apakah pemahaman tentang Korpu ini menjadi tugas untuk subbagian kepegawaian di setiap OPD? Nah, ini bisa menjadi salah satu pendekatan, Bapak Ibu. Eh, Tidak hanya, jadi tuh kalau tugas itu eh, apa ya, jatuhnya tidak hanya di subbag kepegawaian, karena nanti kita akan bicara ada kelompok keahlian yang mana adalah expert atau pegawai-pegawai yang memiliki keahlian di bidang tersebut, yang mana nanti akan membantu untuk menyusun pengembangan kompetensi maupun menyelenggarakan pengembangan kompetensi di unit kerja. Jadi tidak hanya tugas subbag kepegawaian saja gitu ya Bapak Ibu. Mungkin yang menjadi apa ya, kaki tangan dari koordinator pembelajaran ini untuk ke OPD ini nanti mungkin di subbag kepegawaian, tapi dalam prakteknya untuk penerapan korpunya ini yang akan terlibat itu adalah pertama kalau di daerah ya, di koordinator kelompok keahliannya ada di level asisten sekda, kemudian di kepala-kepala OPD-nya ya, kepala dinasnya, dan juga ada kelompok keahliannya yang nanti akan membantu secara aktif untuk dari proses diagnosis kebutuhan pembelajaran di dalam OPD-nya, kemudian sampai dengan mendesain apa namanya, kebutuhan Bangkom, dan juga mendesain kira-kira pengembangan kompetensi yang cocok untuk bidang tersebut itu kira-kira apa. Ini yang menjadi salah satu apa ya, yang aktif gitu ya dalam membantu penyelenggaraan korpu di instansi, terutama juga untuk mengelola nanti manajemen pengetahuan. Jadi pengetahuan-pengetahuan di bidang tersebut gitu ya, tadi misalnya kelompok keahlian di bidang kalau di kami misalnya ya di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi ada kelompok keahlian memang terkait sistem pembelajaran terintegrasi atau Korpu. Jadi mereka nanti dipilih beberapa orang yang menjadi kelompok keahlian yang memang memiliki ekspertis di bidang tersebut, dan juga bisa membantu koordinator pembelajaran dan juga unit kerja untuk bisa menyelenggarakan Korpu atau menyelenggarakan pembelajaran di dalam unit kerja. Nah, ini mereka akan berperan dalam menyusun desain pembelajaran atau menyusun kebutuhan Bangkomnya kira-kira apa, kemudian mengidentifikasi konten-konten pengetahuan gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin masih tersebar, kemudian bisa diidentifikasi dan juga bisa digunakan nanti untuk sumber pembelajaran seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya subbag kepegawaian, tapi bisa menjadi salah satu, biasanya di beberapa instansi, pengalaman beberapa instansi ya Mas Agustinus, ini memang pendekatannya awalnya mulai dari subbag kepegawaian dulu. Mereka paham dulu terkait korpu. Nah, nanti baru pelan-pelan eh, apa ya, bareng-bareng misalnya diselenggarakan dari
BPSDM kolaborasi dengan unit kerja A menyelenggarakan pengembangan kompetensi bersama-sama gitu ya, dari susun kurikulum dan sebagainya untuk misalnya dalam bentuk webinar, dalam bentuk apa. Nah, ini Oke. nanti mulai muncul lama-lama untuk awareness-nya dari pegawai ASN lainnya selain sumber kepegawaian untuk berpartisipasi dalam corporate university. Ini baru yang Hmm. Jadi, pertama. Ya, jadi mana Mas? prinsipnya pemahaman tentang Korpu ini wajib untuk semua ASN ya Mbak ya. Betul, Tetapi nanti betul. terkait dengan siapa yang akan menjadi kaki tangan gitu ya Mbak ya tadi ya sebagai Ya, pelaksananya itu itu tentunya strategi, sesuai salah satu strategi. betul sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit kerjanya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, monggo nanti kegiatan kita ini bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar, sama-sama paham sehingga nanti cepat dapat komitmen dari pimpinan untuk bisa akselerasi kegiatan mengenai ASN Korpu ini di instansi Bapak Ibu. Baik, yang kedua Mbak, apa nih feedbacknya untuk ASN yang sudah paham nih Mbak? Apa keuntungannya gitu ya Mbak Amel ya? Siap. Ini Bogo kalau misalnya nanti rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan Korpu ini bisa ngasih testimoni juga ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan yang kedua, eh, bila masing-masing ASN ini sudah aware terkait corporate university, berarti sudah aware bahwa yang pertama arah pembelajarannya sudah ketahuan arahnya mau kemana, dan juga yang kedua adalah mereka memahami bahwa bangkomnya mereka itu disesuaikan dengan eh, apa elemen manajemen ASN lainnya yang terkait dengan yang bersangkutan. Yang Ya. pertama terkait dengan ini terkait dengan satu elemen lainnya ya Mas Agustinus, yaitu integrasi Mhm. sistem. Jadi terkait manajemen talenta dan juga pengembangan karir Hmm. pegawainya. Jadi bisa menilai sendiri gitu ya korpu di instansinya apakah pengembangan kompetensi yang didapatkan pertama sudah searah dengan pekerjaan, dengan mendukung dengan IKU-nya mempermudah pekerjaannya. Kemudian apakah pengembangan kompetensi yang didapatkan ini selaras gitu dengan manajemen talenta dan juga pengembangan karir yang pursu oleh pegawainya. Ini jadi apa ketika sudah aware ini jadi apa ya jadi salah satu penguat juga ya ketika nanti menyusun individual development plan gitu ya, learning plan dalam setahun. Jadi mereka aware apa yang kira-kira mereka capai juga sebagai individu, seperti itu mungkin Mas Betul Agustinus. sekali. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nanti Bapak Ibu sudah paham mengenai ASN Korpu dan instansinya sudah mengakselerasi, sudah menerapkan ASN Korpu, nanti bukan hanya bangkomnya yang jelas ya Mbak Amel ya, tetapi karir Bapak Ibu akan jelas. Kenapa? Karena kinerjanya meningkat, kemudian penilaian kinerjanya bagus, tentunya karirnya akan bagus juga dan organisasi akan senang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Demikian ya Mbak Amel ya. Oke Mbak Amel, monggo dilanjut untuk berikutnya. Silakan Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ya. Nanti akan kita apa namanya rest. Silakan Mbak Amel. ya, saya izin lanjut dulu ya Bapak Ibu, nanti sebelum kita balik ke pertanyaan ini langsung ada beberapa pertanyaan lanjutan. Em, nah, ini mungkin sebelum nanti saya menyampaikan terkait ibaratnya dari sisi kebijakan minimalnya struktur ASN Corpu itu seperti apa, ini mungkin ada beberapa kalau kami bilangnya ini adalah titik kritis gitu ya, atau hal-hal yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan ketika nanti menyusun struktur ASN Corpu di instansi. Yang pertama, dari eh, kebijakan yang ada gitu ya, struktur minimal yang ada, biasanya posisi struktur ini memang sudah definitif gitu ya. Oh, misalnya Dewan Pengarah Pembelajaran, ini kalau misalnya bisa dilihat ya di salah satunya, Dewan Pengarah Pembelajaran ini pasti ada PPK-nya dan juga pasti kalau di Kementerian Lembaga ini pasti ada JPT Madianya. Nah, ini cenderung sudah didefinitifkan gitu ya di dalam kebijakan. Namun, ini mungkin ada hal yang perlu diperhatikan, struktur organisasi di setiap instansi ini bisa berbeda-beda gitu ya. Mungkin yang agak homogen ini adalah Pemda ya, mungkin di kabupaten kota kurang lebih sama gitu ya strukturnya. Kemudian kalau di kementerian lembaga ini mungkin yang agak unik. Banyak beberapa case kami temui ketika pendampingan itu
ada yang eh, ibaratnya kalau kita letakkan koordinator kelompok ahliannya atau kelompok ahliannya di satu satu kelompok saja itu tidak mencakup mungkin ya dari struktur yang ada. Nah, ini perlu diperhatikan apakah perlu ada penyesuaian. Contoh lainnya adalah eh, karena koordinator pembelajaran ini letaknya di BPSDM gitu ya atau di Pusikat atau unit yang menyelenggarakan Bangkom, ini seringkali eh, CLO ini sudah diletakkan nih di BPSDM atau di Pusdikat, tapi dalam prakteknya sebenarnya butuh peran dari Biro Sumber Daya Manusia karena ada mungkin beberapa urusan misalnya untuk pendidikan, untuk pemetaan kompetensi itu masih di Biro SDM atau di apa namanya kalau misalnya terpisah gitu ya dari BPSDM gitu ya. Nah, ini perlu disesuaikan Bapak Ibu. Misalnya di CLO ini memang secara koordinatornya adalah misalnya kepala BPSDM, tapi mungkin bisa disusun juga tim-tim yang mana melibatkan peran-peran dari Biro SDM gitu untuk menyelenggarakan tugas sebagai koordinator pembelajaran. Nanti kita detailnya seperti apa nanti ketika kita lihat dari sisi struktur ya Bapak Ibu dan juga contohnya. Nah, ini salah satu hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Kemudian misalnya sudah ada ap- misalnya Bapak Ibu di instansi Bapak Ibu sudah ada manajemen pengetahuan pengelolaan, manajemen pengetahuan tapi masih di unit kerjanya masing-masing, masih sudah tersentral tapi hanya di unit kerjanya saja. Nah, ini untuk urusan manajemen pengetahuan ini ada di koordinatori atau di eh, ya di apa namanya di orkestrakan gitu ya oleh CLO juga Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga melibatkan jadi pengelola manajemen pengetahuan di unit kerja ini bisa dilibatkan menjadi tim di bawah koordinator pembelajaran. Ini salah satu apa namanya salah satu adjustment gitu ya uh, untuk struktur ASN Corpu. Jadi perlu dilihat ke dalam lagi ke instansi Bapak Ibu apa nih ada keunikan apa yang supaya bisa mempermudah untuk uh, jalannya ASN Corpu ini. Um, Kemudian yang kedua adalah penentuan rumpun kelompok keahlian dan penentuan anggota kelompok keahlian. Dan ini juga berbeda-beda setiap instansinya. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang mungkin bisa melalui unit kerja gitu ya. Satu unit kerja ada satu kelompok keahlian yang membidangi hal tersebut gitu. Tapi ternyata mungkin di instansi Bapak Ibu satu unit kerja itu besar sekali, misalnya di tingkat eselon 2 itu besar sekali. Jadi harus dipecah kecil-kecil supaya bisa eh, fokus dan juga mendukung substansi yang memang menjadi substansi kritis di dalam unit tersebut atau di dalam organisasi tersebut. Nah, ini juga nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya terkait penentuan rumput kelompok keahlian ini. Kemudian yang ketiga yang kritis juga Bapak Ibu tadi seperti yang saya jelaskan juga perlu ada internalisasi peran dalam struktur ASN Corpu. Jadi tidak hanya sudah nih kebijakan saja tapi tidak ada eh, apa namanya internalisasi peran untuk eh, anggota-anggota kelompok ahlian misalnya atau tadi di koordinator kelompok ahlian yang memang sebelumnya mungkin belum ada concern ke arah pengembangan kompetensi. Nah, ini perlu dibangun komitmen dan juga eh, apa namanya pemahaman terkait bagaimana keterlibatan mereka dalam ASN Corpu dan juga dalam pengembangan kompetensi di instansi. Ini adalah tiga hal yang mungkin nanti kami ulang lagi gitu ya Bapak Ibu ketika nanti kita mencoba untuk melihat eh, bagaimana struktur ASN Corpu berjalan. Ini kalau misalnya sudah lumayan banyak pertanyaannya bisa disampaikan lagi ya Mas Agustinus, tapi mungkin sementara saya lanjut dulu ya karena kita belum sampai ke dalam Baik, strukturnya seperti apa ya. Ye, Ini lanjut. mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal gitu ya Bapak Ibu ada Dewan Pengarah Pembelajaran, Koordinator Pembelajaran, ini di bagian tim pelaksana. Eh, nah, di sini ada Koordinator Kelompok Ahlian. Di sini kalau Koordinator Kelompok Ahlian untuk yang kementerian lembaga yang
memiliki training center atau pusat pelatihan ya atau unit yang menyelenggarakan Bangkom untuk instansinya ini letaknya ada di BPSDM atau Pusdiklat atau Balai minimal eselon 2 yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi di sini, koordinator pembelajaran. Sedangkan koordinator kelompok keahlian ini adalah eselon 1 Bapak Ibu di sini. Ada sekjen atau sesama JPT Madya dan juga di bawahnya ini membidangi kelompok keahlian yang memang di bawah eselon satunya dan di sini bisa dibentuk kelompok keahlian per unit kerja. Misalnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bisa per unit kerja maupun misalnya ada satu unit kerja ada beberapa kelompok keahlian atau juga bisa dibuat mungkin kalau misalnya lintas unit kerja gitu ya mungkin bisa dibuat semacam pokja sebagai salah satu kelompok keahlian yang memang membidangi substansi yang ada di uh, eselon 1 ini seperti itu. Nah, Dewan Pengarah Pembelajaran ini dalam prakteknya, dalam pelaksanaan tugasnya itu dibantu oleh unit SDM, kepala unit SDM dan juga kepala unit perencanaan. Karena tadi kita fokusnya akan uh, mendukung untuk visi misi organisasi, tujuan-tujuan organisasi. Jadi butuh partisipasi dari kepala unit SDM dan juga kepala unit perencanaan dalam menentukan arah pembelajaran instansi. Nah, Tabel dia kalau di Google Doc bukan tabel. Izin oke baik. Ini yang tidak memiliki training center ini naik ke sesama. Oh ya Bapak Ibu, ini sebelumnya saya sampaikan juga bahwa kalau misalnya ini kan di sini eselon 2 ya minimal ya, walaupun bisa dinaikkan gitu ya posisinya ke eselon satunya, mengingat di koordinator kelompok keahlian ini adalah eselon 1. Nah, biasanya mungkin beberapa instansi akan kesulitan gitu ya untuk eh, apabila di CLO-nya di eselon 2 tapi memang koordinator kelompok ahli ini di eselon 1. Nah, ini di koordinator pembelajarannya itu bisa dinaikkan ya posisinya ke eselon satunya kalau misalnya BPSDM-nya atau ya BPSDM-nya ini belum di eselon 1 gitu ya, masih di eselon 2 ini bisa dinaikkan ke eselon satunya bisa ke sekjen atau sestamanya sehingga bisa lebih mudah untuk koordinasi ke koordinator kelompok keahlian. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya tetap mungkin BPSDM atau Pusdiklat yang akan lebih banyak berperan gitu. Tapi untuk posisi dari koordinator pembelajarannya ini memang bisa dinaikkan ke satu level yang lebih tinggi. Nah, ini kalau misalnya memang tidak ada training center, ini memang langsung naik ke sekjen atau sesama. Ya. Jadi, sekjen atau sesama ini nanti perannya ada berbagai ragam gitu ya. Ada 3 peran gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak memiliki training center. Yang pertama, dia mengurusi substansi atau mengurusi keahlian di bidangnya. Jadi ada kelompok keahlian di bawahnya. Kemudian juga dia sebagai koordinator pembelajaran yang nanti akan menetapkan untuk pedoman-pedoman, kemudian menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang secara formal, kemudian juga menjadi koordinator ya untuk pengembangan kompetensi secara keseluruhan di instansi, tapi juga menjadi bagian dari Dewan Pengarah Pembelajaran, yaitu di level JPT Madianya di sini menjadi anggota ya dari Dewan Pengarah Pembelajaran yang nanti bersama-sama dengan PPK, Kepala Unit SDM, JPT Madya lainnya, Kepala Unit Perencanaan, untuk menentukan arah pembelajaran instansi ke depan, yang nanti akan diturunkan pelaksanaannya di unit-unit kerja. Dan untuk instansi daerah, ini kurang lebih mungkin agak sedikit berbeda di penamaannya ya Bapak Ibu. Di sini PPK tetap untuk Dewan Pengarah Pembelajaran, kemudian ada Sekda, asisten Sekda, ini juga double peran. Kemudian di sini untuk BKPSDM-nya, ada juga untuk Bapedanya ya untuk perencanaannya. Nanti di sini menjadi Dewan Pengarah Pembelajaran. Kemudian koordinator pembelajaran ini juga sama, Bapak Ibu minimal di eselon 2 bisa BPSDM, bisa BKPSDM atau BKPP. Tapi kalau misalnya sulit nih, dirasa sulit untuk
apa ya berkoordinasi dengan asisten sekda yang menjadi koordinator kelompok keahlian, ini bisa dinaikkan ke sekda. Jadi sekda sama seperti apa namanya seperti yang tadi ya, tidak memiliki training center, eh, ada beberapa peran di dalam ASN Perpu. Sebelum ke tugas yang lebih rinci, ini mungkin saya jelaskan sedikit dulu sebelum Mbak, nanti ke Mbak Amel, pertanyaan. Mbak Mm-mm. Amel, izin, Oh, boleh. ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya mendasar nih Mbak Amel. Oh Mungkin ya, bisa siap-siap. disampaikan. Ini yang pertama dari Pak Setia Wahyudi ini Mbak. Ini terkait dengan komitmen nih. Nah, di Kabupaten Pak Hmm, Wahyudi ini belum ada bupati yang definitif nih Mbak. Nah, untuk komitmen ini apakah harus nunggu bupati yang definitif ataukah mau yang penjabatnya dulu nih Mbak untuk baik, membuat ini komitmen ini Mbak? kasus yang menarik ya, Mas Agustinus. Walaupun Iya, sebenarnya gini Bapak Ibu, dalam mendesain Korpu ini, Pak Setia, mungkin tidak apa-apa untuk apa struktur yang ada saat ini ya dengan ada eh, PLT Deputi penjabatnya. Bupati, ya, Mm-mm. pejabat bupatinya gitu. Mm-mm. Tapi nanti mungkin dalam arah penentuan arah pembelajaran instansi bisa merefer ke Renstra ataupun ke misalnya di RPJMN ada di kabupaten Bapak atau di target pembangunan nasional gitu ya, ada target yang memang sudah ditentukan. Nah, ini bisa menjadi salah satu guidance awal gitu ya untuk apa namanya untuk mengarahkan pengembangan kompetensi di instansinya. Dan walaupun mungkin PJ Bupati gitu ya, bisa disiapkan dulu untuk desain korpu instansinya dan juga bisa di-lead dulu oleh Sekda. Nah, biasanya kami sasaran paling mudah gitu ya, bukan mudah ya, sasaran paling apa ya, yang bisa mengadvokasi ke atas lebih ke bawah, ini biasanya di Sekda, Bapak Pak Ibu. Sekda, ya betul. Betul. Itu kenapa Hmm, kami juga sering sekali kalau misalnya bersurat ke kabupaten kota atau ke kementerian lembaga ini ke sekretaris instansinya. Dan ini pertama kali mungkin bisa disasar ke sekdanya dulu, Mas Agustinus Pak Setia. betul, Jadi betul. Jadi nanti ketika sudah ada bupati yang definitif, sekda ini bisa menjembatani gitu ya antara dua hal ini. Tapi kalau untuk arah pembelajaran itu seharusnya tidak bermasalah ya gitu, walaupun masih PJ bupati ya maupun nanti sudah ada bupati definitif, tapi guidance-nya itu bisa dilihat dari target-target pembangunan yang ada di kabupaten, kemudian mungkin di Renstra gitu ya, atau di target pembangunan nasional mungkin ada target yang memang harus diselesaikan. Ini menjadi salah satu baseline arah untuk pengembangan kompetensi di atau ASN Korpu di Kabupaten Pasetia seperti itu. oke. Izin Bu, Bagus, terima izin kasih sekali. boleh Oh iya boleh nih Pak izin Pak? Halo, Setianya nih ya. Pak Oh iya Setianya silakan nih, Pak. Ya, sebenarnya ini silakan. terkait dengan visi misi dan tujuan organisasi yang dimana visi misi dan tujuan organisasi tadi untuk mendukung kebutuhan pengembangan kompetensi gitu ya. Artinya Betul. kita dengan belum adanya bupati yang definitif nih, visi misi tujuan bupati yang definitif pun belum tahu apa ini. Ya. Jadi gimana tuh Bu untuk kami nanti juga dalam rangka nyusun kebutuhan pengembangan kompetensinya, karena kan arahnya kan untuk mendukung tujuan atau visi misi dari bupati terpilih nantinya seperti itu. Demikian Bu. Baik Pak Setia. Sebenarnya mungkin tidak hanya arah, tidak hanya walaupun nanti mungkin yang utama mendukung dari apa namanya arah atau visi misi dari bupati yang definitifnya ya Pak ya. Tapi bukan berarti Korpu ini hanya untuk itu Pak. Eh, Korpu ini juga mendukung dari level bawah gitu ya, dari sasaran kinerja pegawai, dari indikator kinerja di OPD gitu sampai dengan mungkin di asisten sekda gitu ya, dan juga renstra organisasi ini juga eh, menjadi pertimbangan gitu. Jadi pertimbangannya tidak hanya prioritas dari bupati saja gitu, tapi ada target-target juga kan Bapak Ibu yang di cascading itu yang menjadi target untuk bagi setiap individu maupun unit kerjanya. Nah, ini juga menjadi uh, arah untuk pengembangan kompetensi, Pak. Jadi tidak hanya
kalau mungkin yang nanti desain oleh bupati gitu ya dari visi misinya dan sebagainya itu mungkin yang nanti eh, di level strategis gitu ya, di level Ya. eh, apa namanya, di level mungkin di level yang memang butuh dukungan anggaran dan sebagainya gitu. Tapi kita bisa sisir dulu dari level teknisnya, misalnya dari unit kerja, kebutuhan unit kerja seperti apa, dan kita susun pengembangan kompetensi itu sesuai dengan pekerjaan dan juga sasaran dari indikator kinerja utama di unit kerja tersebut, Pak. Jadi Baik. tidak hanya Hmm. dari bupati saja gitu ya, visi Iya. misi bupati saja seperti Terima itu. kasih, Mbak Amel. Gini, Pak Setia, jadi apa ASN Korpo itu seperti disampaikan Mbak Amel tadi bukan hanya untuk yang cantolan ke atas ya Mbak Amel ya, visi misi Betul. politisnya kepala daerah, tapi juga yang dari bawah nih. Apa kebutuhan terkait dengan tusi masing-masing unit organisasi, bahkan ke personalnya masing-masing ASN-nya. Ini mungkin pendekatan yang baru ya Mbak Amel kalau kita hanya bicara mengenai gap kompetensi, gap kinerja. Nah, sekarang kita mau mau dibawa kemana nih? Arahnya kemana? Inilah yang nanti menjadi kebutuhan bagi pengembangan kompetensi. Terima kasih Mbak Amel. Ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Amel yang sangat penting dari Pak Bahrul Alam ini. Nah, Mbak Amel, bagaimana Korpu itu dapat memanfaatkan data dan analisis untuk bisa mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, bahkan mempersonalisasi jalur pembelajaran bagi setiap pegawai, bahkan memprediksi kebutuhan talenta pegawai di masa depan. Nah, ini bagaimana dengan survei kebutuhan pelatihan AKPK ya, Mbak ya? Monggo Mbak, ini sangat sangat penting pemahaman yang mendasar bagi kita para ASN untuk bisa menerapkan ASN Korpu. Monggo Mbak Amel, dari Pak Bahrul Baik. Alam ini, Mbak. Terima kasih Pak Bahrul. Ini mungkin nanti lebih mendalami di sesi yang Betul. membahas terkait sistem pembelajaran ya Pak, atau Ya, nanti ya, eh, betul. di forum pembelajaran gitu ya. Heeh. Karena ini masih di apa Struktur namanya, ya. di struktur gitu ya. Tapi Mm-mm. mungkin kalau bisa menjawab singkat, sebetulnya sebentar ada nggak ya di paparan ini, coba saya cek dulu ya. Jadi nanti bagaimana struktur ini sebenarnya akan berinteraksi di forum pembelajaran. Nah, Masih ini ada, mungkin. sepertinya masih ada keraguan nih dari Pak Bahrul Alam, Mbak Amel, bahwa Korpu ini menjadi pendekatan baru untuk bisa mengembangkan kompetensi sesuai dengan arah tujuan pembangunan instansinya. Baik, ini semoga bisa eh, menggambarkan ya Pak Bahrul. Ini memang kalau secara teknis gitu ya, secara teknis data dan juga analitik mungkin saat ini kita belum ada platform atau satu platform. Mungkin ini eh, per instansi gitu ya. Mungkin instansi ada yang sudah memang satu platform kemudian mengombinasikan berbagai data untuk bisa mengukur eh, apa ya supaya ada atau individual development plan atau learning plan dari pegawai ini bisa eh, tadi memprediksi kebutuhan talenta, kemudian bisa personalisasi jalur pembelajaran dan sebagainya. Namun mungkin ya Pak Bahrul, ini yang dari ini sebenarnya ada kita bahas nanti ketika sistem pembelajaran Pak, jadi elemen berikutnya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini sekalian biar kelihatan gambaran peran dari Dewan Pengarah dan sebagainya. Nah, di Korpu ini sebenarnya dikenal ada top down dan juga bottom up yang mau menanesikan data-data tadi, sehingga ketika sampai di pegawai itu, pegawai ini memiliki individual development plan yang memang sesuai dengan arah organisasi, sesuai dengan apa namanya, kebutuhan yang bersangkutan, dan juga sesuai dengan arah organisasi ini tidak hanya kompetensi apa yang dicapai gitu ya, tapi ada uh, pengidentifikasian jabatan-jabatan kritis gitu istilahnya, critical occupational list, jabatan-jabatan yang memang dibutuhkan atau apa namanya, evolve gitu ya di ke depannya. Nah, ini yang dipersiapkan untuk menuju ke sana sehingga bisa melihat eh, siapa nih yang bisa masuk ke dalam jabatan-jabatan kritis ini dari pegawai-pegawai yang ada. Nah, proses apa ya, pengombinasian data-data ini sebenarnya ada di forum pembelajaran Pak, dan ini memang salah satu hal yang dilakukan gitu ya oleh
struktur korpu ini. Yang pertama, dari Dewan Pengarah Pembelajaran ini mengidentifikasi dulu arah organisasi dan juga arah pembelajarannya. Apa sih sebenarnya prioritas-prioritas di dalam organisasi? Ini adalah forum pembelajaran di level strategis, gitu ya, kita sebutnya. Apa sih arah-arah di organisasi ini mau kemana? Misalnya Kabupaten A ingin menjadi pusat eh, produsen, misalnya produsen pertanian gitu ya, eh, komunitasnya ABC gitu. Kemudian arah pembelajarannya ini diidentifikasi apa sih core kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai-pegawai ini sehingga bisa eh, ke arah misalnya kabupaten yang mendorong atau eh, paling top gitu ya di pertanian gitu. Ini kira-kira kompetensi dasarnya apa saja, kemudian kompetensi teknisnya apa saja jabatan-jabatan kritis yang dibutuhkan. Nah, ini ditentukan di forum pembelajaran di level strategis oleh Dewan Pengarah Pembelajaran. Nah, Oke, setelah oke itu, Mbak Amel. Jangan ya, terlalu jangan oh listing ya, terlalu banyak nih. Nanti Bapak Ibu teman-teman tidak apa namanya ke forum pembelajaran nih. Kita fokus dulu. Kita kembali ya, ke laptop baik. dulu Mungkin Mbak sedikit Amel ya, terkait dengan sedikit. struktur. Oke. Jadi prinsipnya Pak Bahrul Alam. Jadi masing-masing step itu ada fokus yang pengen kita terapkan. Sehingga yakinlah bahwa dengan pendekatan pembelajaran terintegrasi atau dengan menerapkan ASN Korpu ini akan selangkah lebih maju ya Mbak Amel ya dengan yang dulu kita lakukan hanya dengan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Kita selangkah lebih maju dengan mengidentifikasi organisasi kita itu mau dibawa kemana ini ke depannya. Sehingga itu menjadi Betul. tujuan di dalam pelaksanaan Bangkom kita. Baik, terima kasih Mbak Amel. Kita kembali ke laptop Mbak Amel. Monggo, silakan. Ya, ya. Ini tadi mungkin sedikit ya, Mas Ya, di Agustinus, spill nih. Oke, di monggo silakan. spill-nya. Nah, ini dikombinasikan tadi ya sudah ada arah, dikombinasikan dengan data-data pegawainya tadi dari hasil dialog kinerja atau dilihat dari penilaian kinerja, kemudian gap kinerja ini tetap dilihat, kemudian juga apa namanya manajemen talenta dan juga pengembangan karir dari individu. Nah, ini nanti akan apa validasi gitu ya, diverifikasi di level operasional sehingga bisa ketemu antara kebutuhan organisasi dan juga kebutuhan individunya. Jadi tidak hanya survei gitu ya, tapi memang ketemu kebutuhan pegawai, kebutuhan unit kerja dan juga kebutuhan organisasi yang lebih besar lagi seperti itu. Oke, semoga bisa sedikit memberi gambaran ya Pak Bahrul Alam. Oke, semoga semuanya Kita tetap kembali semangat nih bahwa ya. kunci pertama itu adalah strukturnya ada dulu, baru kita nanti akan step-step berikutnya. Ada 7 Bapak Ibu sekalian, jangan cepet-cepet ya. Silakan Mbak Amel, dilanjut. Baik. Nah, ini mungkin secara rinci tugas-tugasnya, Bapak Ibu, kalau mungkin saya jelaskan di slide ini saja yang lebih ringkas ya, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk Dewan Pengarah Pembelajaran tadi ada PPK, ada Sekda, ada asisten Sekda, ada kalau di daerah ya ada apa Bapeda, kemudian BKPSDM. Nah, ini tugasnya adalah menetapkan prioritas dan juga kebijakan strategis yang tadi saya sampaikan, seperti misalnya apa sih eh, prioritas dari organisasi atau prioritas dari instansi Bapak Ibu ini apa, itu ditentukan kemudian uh, core kompetensi untuk mendukung dari tujuan-tujuan itu kira-kira apa saja dipetakan. Uh, Kalau misalnya ada jabatan-jabatan kritis yang dibutuhkan di beberapa tahun ke depan yang perlu disiapkan, ini juga ditentukan oleh Dewan Pengarah Pembelajaran sehingga nanti kelihatan ketika penganggaran, ketika proses verifikasi bisa kelihatan mana yang kita bisa prioritaskan, mana yang uh, tidak. Gitu. Kemudian kalau di koordinator pembelajaran, ini memang tugas utamanya adalah menjadi koordinator secara umum ya untuk penyelenggaraan Bangkom dan juga manajemen pengetahuan di instansi. Jadi untuk jumlah JP, kemudian Bangkom apa saja yang sudah ada di dalam unit kerja ini koordinator pembelajaran itu perlu tahu gitu ya dan juga memantau. Kemudian juga uh, pengembangan metode Bangkom baik formal, sosial maupun experiential learning. Formal ini adalah pembelajaran terstruktur, misalnya di kelas, e-learning, pendidikan. Kemudian yang sosial ini adalah social learning ya, jadi coaching, mentoring. Experiential learning ini lebih ke belajar pengalaman, dari pengalaman.
misalnya outbound, kemudian ada data sharing, ada secondment, dan sebagainya. Nah, untuk fokus penyelenggaraannya adalah kalau menyelenggarakan, itu di koordinator pembelajaran adalah menyelenggarakan pembelajaran formal. Karena apa? Sebetulnya Bapak Ibu di sosial dan juga experiential learning ini justru diselenggarakan di unit kerja. Karena karakteristik dari pembelajaran berbasis sosial gitu ya, misalnya coaching mentoring itu sebetulnya ada di unit-unit kerja gitu. Kemudian juga misalnya di uh, apa namanya pembelajaran berbasis pengalaman misalnya secondment itu juga di unit kerja gitu. Tapi memang standarnya yang perlu menyesuaikan apa perlu disesuaikan atau perlu disusun itu di koordinator pembelajaran. Walaupun koordinator pembelajaran bisa menyelenggarakan nanti pembelajaran berbasis sosial maupun pengalaman, asal memang ada arahan dari Dewan Pengarah Pembelajaran. Misalnya untuk awal-awal mendampingi dulu ke unit kerja ini bisa dibantu dengan CLO, tapi nanti pada saat sudah berjalan dengan mature gitu ya, dengan lebih sudah advance gitu, Bapak Ibu, ini memang koordinator pembelajaran lebih fokus penyelenggaraan berbasis formal, sedangkan yang di unit kerja ini penyelenggaraan berbasis sosial dan juga pengalaman. Nah, proses bottom up kebutuhan Bangkom ini juga dilakukan di sini Bapak Ibu dari proses identifikasi kebutuhan pembelajarannya, diagnosis kebutuhan pembelajarannya, kemudian desain pembelajarannya ini juga dibantu oleh kelompok-kelompok keahlian sampai dengan penyelenggaraan untuk yang berbasis sosial dan juga pengalaman ini dibantu oleh kelompok-kelompok keahlian. Jadi beban untuk Bangkom itu tidak hanya di koordinator pembelajaran saja, tapi juga menjadi tugas dari unit-unit lini ya, Bapak Ibu, untuk mendukung eh, sasaran dari unit-unitnya masing-masing seperti itu. Nah, ini mungkin detail dari tugasnya. Nah, ini bisa dimasukkan nanti ketika kita menyusun SK struktur ASN Korpu. Nanti mungkin di contoh yang tadi saya sampaikan, kita akan bisa lihat sama-sama tugas dan juga uh, orang-orangnya atau jabatan-jabatannya apa saja itu bisa dicantumkan dalam SK ASN Korpu. Nah, ini untuk CLO detailnya seperti ini. Mungkin saya skip ke uh, pengelompokan keahlian ya. Mungkin ini yang banyak uh, bagi beberapa Bapak Ibu mungkin uh, perlu diperhatikan gitu ya di dalam instansinya itu seperti apa atau bagaimana sih kira-kira kita membentuk kelompok keahlian. Nah, ada beberapa pendekatan Bapak Ibu kelompok keahlian. Jadi intinya sebenarnya kita tetap fokus pada tugasnya dari kelompok keahlian. Yang pertama adalah pegawai ASN yang mempunyai keahlian dan juga kompetensi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi yang mencerminkan kelompok-kelompok keahlian spesifik. Jadi memang dari koordinator pembelajaran dan juga Dewan Pengarah Pembelajaran atau dari ketika nanti menyusun struktur gitu ya, itu bisa ditentukan dulu kira-kira kelompok-kelompok keahliannya itu apa saja di dalam satu eselon 1 atau satu asesen sekda gitu ya. Bisa mengikuti masing-masing unit kerja di tiap eselon 1 atau di asisten sekdanya maupun bisa juga lintas unit kerja, tapi perlu diperhatikan kira-kira apa saja sih substansi yang ada atau kompetensi yang ada di dalam satu organisasi. Kemudian ketika menentukan orang-orangnya itu memang pertama perlu memiliki keahlian, yang kedua adalah bisa membantu koordinator kelompok keahlian dalam melakukan pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Jadi anggota kelompok keahlian ini sedianya akan juga membantu penyelenggaraan Bangkom di unit kerjanya. Ini mungkin yang menjadi salah satu dasar gitu ya pemilihan nanti orang-orang yang akan, karena ini tidak semua pegawai ya menjadi kelompok keahlian Bapak Ibu, tapi memang dipilih yang tadi kriterianya memiliki kompetensi dan juga bisa membantu untuk penyelenggaraan Bangkomnya. Ini eh, pendekatan paling mudah adalah setiap unit kerja itu satu eh, grup skill ya atau satu kelompok keahlian. Itu bisa ditentukan nanti mungkin beberapa orang yang memang pegawai yang memang ahli di bidangnya dan bisa membantu pelaksanaan pengembangan kompetensi. Termasuk tadi subbak SDM ini bisa dimasukkan ya
ke dalam kelompok keahlian supaya nanti bisa membantu tugas yang kedua untuk membantu pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Mbak Uh, Amel, ada pertanyaan menarik nih terkait dengan CGS dari Ibu Siap. Evanita, Mbak Amel. Untuk tahap ini, Mbak Amel, eh, CGS ini, CGS ini sebaiknya dikelompokkan per OPD ataukah berdasarkan keahlian tapi bisa lintas OPD ya Mbak ya? Kalau di konteks daerah ini Bu Evanita ini. Monggo Mbak Amel. Baik, Bu Evanita. Ini memang biasanya pendekatan yang kalau di OPD ini memang per OPD-nya, Bu. Jadi Hmm. uh, supaya tadi lebih memudahkan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi di OPD-nya. Jadi untuk mengambil data, untuk menyusun kebutuhan pembelajaran, dan juga untuk membantu menyusun kompetensi-kompetensi yang memang sifatnya spesifik di keahlian tersebut, ini memang per OPD. Tapi kalau misalnya ada hal atau kompetensi yang kira-kira lintas OPD, ini bisa dibentuk semacam pokja. Jadi mungkin bukan kelompok keahlian, tapi ada apa ya, forum forum lain gitu ya yang dibentuk dalam bentuk pokja, dan mungkin itu bisa jadi memang khusus untuk menargetkan eh, pengembangan kompetensi di bidang tertentu yang mungkin tidak selalu gitu ya, tidak selalu dibutuhkan atau tidak selalu ada di instansi seperti itu, Bu. Jadi memang pendekatan paling utamanya tetap di unit kerja, jadi tidak dipastikan setiap unit kerja ada anggota kelompok ahliannya. Itu yang paling penting supaya tadi bisa melakukan pelaksanaan pengembangan kompetensi di unit kerjanya. Ya. Kalau kompetensi teknis tentunya ada di OPD ya Mbak ya, yang paham mengenai Betul, lingkungan pastilah teman-teman di lingkungan. Kalau paham terkait dengan keuangan pasti teman-teman di keuangan. Jadi pendekatannya tetap Satker atau OPD ya Mbak ya, betul. core Walaupun yang nanti kalau menguasai misalnya core ada, kompetensinya. Mm-mm. betul, misalnya ada target atau apa namanya, sasaran dari instansi yang memang harus nih melibatkan lintas OPD, dan itu OPD. memang jadi Nah, kompetensi yang utama gitu ya, salah satunya betul. dari kompetensi. Nah, ini bisa dikombinasikan nih dari lintas OPD, dibuat semacam pokja kelompok keahlian gitu ya, yang khusus Nah, memang menargetkan hal tersebut. Seperti ya. itu mungkin Mas Jadi Agustinus. kelompok keahlian itu Bapak Ibu sekalian adalah core kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing OPD. Tetapi dalam kebutuhan tertentu, Bapak Ibu bisa nih membangun semacam kelompok kerja ya Mbak Amel ya, yang lintas OPD untuk membackup kompetensi tertentu yang memang dikuasai oleh beberapa OPD sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Mbak Amel ya. Baik, semoga sudah menjawab dari apa yang disampaikan oleh Mbak Amel tadi untuk Bu Evanita. Monggo Mbak Amel dilanjutkan kembali. Baik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat ya, salah satu ini contoh kebijakannya saja sih ya, belum strukturnya. Jadi memang idealnya eh, ada kebijakannya dulu gitu ya, sehingga bisa diturunkan ke dalam SK. Nah, tapi kalau misalnya masih belum ada kebijakannya, bisa disusun dulu untuk tim, ibaratnya tim piloting gitu ya, tim piloting untuk ASN Korpu instansi, itu bisa disusun strukturnya terlebih dahulu dan bisa dijalankan dulu gitu ya, sehingga nanti ketika sudah ada kebijakan, karena kalau kebijakan ASN Korpu di instansi ini mungkin butuh proses yang lumayan lama ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya untuk SK ini bisa di apa namanya, disusun apa namanya, lebih cepat. Nah, ini bisa kita mulai dulu dengan SK, dan nanti mungkin kita ke contoh format yang kita sampaikan ya. Ini mungkin, nah ini kurang lebih contoh SK tim ASN Korpu. Jadi eh, bentuknya dalam bentuk SK kalau yang kami contohkan di sini. Ini mungkin instansi lain juga dalam bentuk SK ya, karena khawatir nanti ada kelompok ahlian yang mungkin berubah atau ada perubahan dari struktur organisasi, ini masih lebih mudah untuk berubah gitu ya dari strukturnya. Dan di sini memang kalau mungkin kita langsung lihat saja ke dalam format
Bitly yang kami sediakan ya Bapak Ibu, sebentar saya coba buka. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam dokumen-dokumen kami sudah lengkap contoh-contohnya ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Deputi, Bapak Ibu bisa nih menggunakan template tersebut. Kalau mau dimodifikasi, monggo tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Monggo Mbak Amel. Baik, ini mungkin normal ya, ada menimbang mengingat ini mungkin bisa Bapak Ibu eh, lihat gitu untuk ini sepertinya agak potong, nanti mungkin saya update lagi ya. Di sini ada kebijakannya, kemudian di sini bisa disusun untuk memudahkan Bapak Ibu ya menggambarkan struktur di dalam instansi. Ini misalkan bisa diisi juga kotak-kotaknya. Ini bisa diedit. Kalau Bapak Ibu download, nanti bisa diedit kotak-kotaknya, disesuaikan apakah di instansi pemerintah daerah maupun di instansi kementerian lembaga. Nah, ini mungkin yang bisa dituliskan gitu ya dari nama dan juga, oh ini harusnya jabatan saja Bapak Ibu. Ini banyak masukan kemarin ketika kita menyantumkan nama, mungkin ada beberapa di instansi menyantumkan nama gitu ya, dan juga jabatannya dalam struktur ini. Tapi kemarin eh, ketika kita diskusikan gitu ya, dan juga banyak beberapa pendampingan lainnya, ini memang lebih memudahkan kalau jabatan yang dimasukkan ke dalam struktur yang sudah fix gitu ya, Bapak Ibu, yang seperti ini, yang sudah definitif seperti ini bisa dituliskan jabatannya saja. Jadi bisa kalau ketua dari Dewan Pengarah Pembelajaran ini pasti di PPK, kemudian mungkin bisa dituliskan untuk anggota-anggota di dalam Dewan Pengarah Pembelajarannya. Kemudian di sini ada koordinator pembelajaran. Nah, ini mungkin nanti saya contohkan juga yang di lembaga administrasi negara seperti apa. Jadi kalau di lembaga administrasi negara ini koordinator pembelajaran ada sub-sub timnya yang tadi saya sampaikan, apa namanya, ada peran-peran yang mungkin tidak bisa dilakukan kalau di eh, koordinator pembelajaran kami di sesama. Nah, ini ada peran-peran yang tidak bisa, sehingga memang harus melibatkan unit lain untuk bisa menjalankan perannya sebagai koordinator pembelajaran. Nah, di sini bisa disusun misalnya sesama gitu ya, atau sekjen yang atau sekda menjadi koordinator pembelajarannya. Kemudian kalau misalnya ada tim-tim di bawahnya, ini bisa ditunjuk jabatannya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, kemudian ditentukan untuk koordinator kelompok ahliannya. Koordinator kelompok ahlian itu ada di sini, Bapak Ibu. Jadi memang per namanya bisa mengikuti dari jabatan, dari kedeputiannya atau dari bidang dari asisten sekdanya gitu ya, Bapak Ibu. Ini bisa dituliskan bidangnya apa. Nah, ini bisa ditentukan kemudian eh, kelompok keahlian atau grup skill owner di bidang, misalnya di bidang A, di sini kita sudah tentukan eh, di eselon satunya misalnya ya, di sini ada di bawah sekjen atau sesama. Nah, misalnya di sini ada grup skill owner di bidang kesesamaan gitu. Nanti ada beberapa orang. Nah, ini kalau kelompok keahlian memang eh, mau tidak mau harus nama Bapak Ibu, karena harus dipilih, tidak semua pegawai untuk bisa masuk ke dalam kelompok keahlian dan juga bisa apa ya, memiliki tadi expertise, kemudian bisa membantu di eh, apa namanya, di dalam penyelenggaraan Bangkom. Ada beberapa strategi Bapak Ibu, bisa jadi uh, SK hanya sampai dengan koordinator uh, kelompok keahlian. Jadi yang bersifat lebih mudah diganti seperti kelompok keahlian ini mungkin ada surat tugasnya tersendiri gitu. Itu bisa menjadi alternatif kalau misalnya memang pergantian orang di dalam instansi Bapak Ibu ini sangat cepat ya, misalnya itu, kalau misalnya tidak, mungkin bisa langsung dimasukkan saja untuk kelompok ahli ini bidang apa, dan juga nama-namanya siapa, perannya apa. Peran ini bisa jadi misalnya kalau apa namanya, pengelola untuk kebutuhan pembelajaran gitu, misalnya di diletakkan di sub bagian SDM. Kemudian misalnya di sini ada untuk substansi tertentu gitu ya, ini perannya bisa dimasukkan ke sini. Seperti itu.
Dan kemudian di sini ada uraian peran-perannya dari Dewan Pengarah Pembelajaran, kemudian peran tim pelaksana, eh, dan ini untuk penetapan. Dan saya izin kembali ke PPT, Bapak Ibu, contoh eh, struktur yang ada di berbagai instansi. Nah, ini salah satu contoh untuk LAN gitu ya, Bapak Ibu. Di sini Dewan Pengarah Pembelajarannya memang ada Kepala LAN, Sestama, JPT Madya, Biro Hukum Organisasi dan SDM, kemudian Biro Perencanaan dan juga Keuangan. Nah, ini yang mungkin unik Bapak Ibu dari kalau misalnya di kebijakan itu memang hanya satu aja ya, Chief Learning Officer gitu. Tapi di dalam korpu kami di LAN ini di bawah eh, Chief Learning Officer atau koordinator pembelajaran dibentuk tim-tim lagi Bapak Ibu yang membantu untuk pelaksanaan tugas-tugas koordinator pembelajaran. Yang pertama ada koordinator talent development, kemudian ada koordinator hard skill dan juga soft skill, kemudian koordinator digital learning. Jadi ini memang eh, apa bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi yang ada di kebijakan itu struktur minimal yang ada di dalam korpu instansi, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi. Kemudian untuk kelompok keahlian di dalam LAN ini memang mengikuti unit kerja. Jadi memang di bawah JPT Madya ini langsung unit kerjanya kemudian menjadi kelompok keahliannya. Dan walaupun juga kami memiliki pusat pembelajaran ya, pusat pembelajaran dan strategi kebijakan yang secara tidak apa tidak secara langsung di bawah kedeputian gitu ya Bapak Ibu, tapi juga menjadi kelompok keahlian yang nanti eh, bersama-sama menjadi kelompok keahlian di dalam instansi. Ini juga Politeknik kami juga menjadikan kelompok keahlian seperti itu. Nah, ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang ada dari BPSDM DKI Jakarta atau dari Pemda DKI, ini izin saya kemarin beberapa waktu lalu ya, dan juga sering kita berdiskusi dengan Jakarta. Ini gambaran tata kelola Jakarta Korpu. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya melihat ini Dewan Pengarah Pembelajarannya langsung ketuanya gubernur, wakil gubernur, pelaksana harian Sekda. Ini sebenarnya perlu dilengkapi dengan yang tadi ya, ada eh, Bapeda, kemudian BKPSDM juga yang bisa membantu untuk penyelenggaraan tugas Dewan Pengarah Pembelajaran. Nah, kemudian kalau di ini mungkin agak apa blur ya Bapak Ibu, tapi di sini ada koordinator kelompok keahlian yang mereka sebutnya sebagai komite pembelajar. Komite pembelajaran pemintahan ini per bidang-bidang di asisten sekdanya, kemudian kelompok keahliannya di bawah ini. Nah, mereka juga menambahkan ada mitra pembelajaran. Jadi wakil dari masing-masing SKPD, jadi ada satu mitra pembelajar yang menjadi membantu peran dalam uh, korpu ini. Selain itu, di sini ada koordinator pembelajaran. Nah, di sini juga dibantu juga oleh UPT teknis yang memang di bawah nanti di bawah pengelola korpu ya kepala BPSDM di koordinator pembelajaran ini untuk membantu tugas-tugas dari koordinator pembelajaran. Jadi memang pada intinya struktur yang ada di dalam kebijakan itu adalah struktur minimal dan kalau namanya bisa mengikuti ya Bapak Ibu atau tidak mengikuti juga tidak apa-apa. Ada kalau Dewan Pengarah Pembelajaran ini di beberapa instansi mungkin namanya uh, Learning Council gitu ya, Learning Council. Kalau misalnya learning di koordinator kelompok keahlian ini Learning Committee gitu. Itu beberapa instansi menerapkan seperti itu. Namun memang yang kami eh, dari sisi kebijakan yang kami tentukan adalah pertama branding corporate university itu tetap jadi tidak berubah menjadi di bahasa Indonesia kan atau di penamaan yang lain ya Bapak Ibu walaupun sebenarnya di dalamnya adalah korpu tapi branding corporate university ini memang kami gunakan secara nasional kemudian juga minimal kalaupun nama-namanya berbeda tugas-tugas atau struktur yang ada tadi yang kita sudah jelaskan ini ada di dalam instansi Bapak Ibu.
Kemudian ada contoh lagi ini untuk Kemenkominfo ya, ini tadi saya sudah sampaikan ada komite pengarah namanya Learning Council, dan untuk nama meetingnya jadi Learning Council meeting gitu. Kemudian kalau ini ada komite operasional itu lebih kepada kurang lebih sama tugasnya seperti koordinator pembelajaran Bapak Ibu. Dan di sini ada juga rumpun keahlian skill group owners mereka menyebutnya. Jadi ini kurang lebih uh, contoh lainnya ya untuk tata kelola Korpu di dalam instansi pemerintah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekilas terkait bagaimana untuk struktur ya. Mungkin kita bisa lihat lagi apakah ada yang bertanya, Mas Agustinus? Baik, terima kasih Mbak Amel. Wah, nggak terasa ya, ini udah jam 11 ini. Kita masih ada beberapa waktu lagi Mbak Amel. Ini Mbak, ada pertanyaan dari Pak Budi dari Kementerian Kehutanan ini Mbak. Bagaimana dengan membangun struktur organisasi yang ternyata level eselon satunya itu dirjen, badan dengan unit kerja di daerah, ya, balai ke dalam konteks Kementerian Kehutanan ya. Ini berbeda ini Mbak. Bagaimana Mbak membagi strukturnya Mbak? Eh, Mungkin bisa dijelaskan dulu ya berbedanya seperti apa, Pak? Oke, Pak Budi bisa langsung Jadi berkenan interaktif Pak Budi. untuk ya, ini karena biasanya perlu case by case nih, Mas Agustinus. Ya, Ya, memang betul. unik Bapak Ibu. Kalau struktur di dalam instansi Bapak Ibu mungkin ada beberapa hal yang tidak sama gitu ya. Itu memang perlu Mm. disesuaikan. Oke. Pak Budi, apakah bisa lebih mengklirkan terkait dengan pertanyaannya dari Pusdiklat Kehutanan? Oke, kalau belum, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Mbak Amel ya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Anwar ini Mbak. Bagaimana nih langkah-langkah praktis untuk memulai menyusun Korpu ASN di UPD Pemda Mbak? Apakah harus membentuk strukturnya dulu dengan SK Bupati atau seperti apa ini? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Mbak Amel ya, tapi mohon bisa di-highlight kembali Mbak. Apa langkah pertama untuk bisa menerapkan ASN Korpu di pemerintah daerah Mbak Amel? Baik. Pertama mungkin memahami dulu ya apa itu korpus sehingga nanti jangan sampai kita buat SK-nya, kita buat kebijakannya, kemudian ya udah jadi kebijakan saja gitu, tidak Eh, diimplementasikan. Eh, ke- Berbagai apa namanya platform kami sediakan dan juga pendampingan juga bisa Bapak Ibu akses gitu ya ke kami maupun Pusjar atau Pusat Pembelajaran dan Strategi LAN. Eh, ini mungkin pemahaman terlebih dahulu Bapak Ibu untuk Korpu ini sebenarnya arahnya kemana. Eh, Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah dari sisi pemahaman, dari pemahaman ini tidak hanya untuk orang tertentu saja ya atau unit tertentu saja, tapi memang keseluruhan dari organisasi terutama kepala OPD-nya Bapak Ibu. Eh, Kepala OPD-nya atau asisten sekdanya ini setidaknya mungkin mengetahui atau minimal sekretaris sekdanya mengetahui karena tadi kalau tidak salah dengar itu menyusun di OPD-nya ya, korpu di OPD-nya ini tidak bisa Pak untuk disusun hanya di OPD-nya saja. Tapi perlu disusun memang satu organisasi gitu. Walaupun kalau misalnya nanti sudah ada desainnya, kemudian mungkin mau piloting dulu beberapa kegiatan yang mana untuk mendorong misalnya awareness bahwa Bangkom itu tidak hanya di unit yang menyelenggarakan Bangkom, tapi juga bisa diselenggarakan di unit kerja, itu dipersilahkan. Tapi memang kalau untuk menyusun strukturnya tidak bisa hanya satu OPD saja, tapi memang satu kabupaten atau satu provinsi atau satu kota yang disusun seperti itu. Kemudian memang seperti tadi ya mengartikulasikan lagi apa yang Bu Deputi sampaikan, memang biasanya Bapak Ibu kalau misalnya sudah ditugaskan itu bisa jalan. Kalau misalnya belum ada SK-nya, belum ada kebijakannya, ini biasanya masih kemana-mana atau masih masih tidak Iya, beraturan ya. tidak ada yang bertanggung jawab ya Mbak Amel ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya kuncinya apa, pertama kalinya apa adalah eh, membuat untuk eh, apa namanya kebijakan dan juga SK dari
tim korpunya minimal mungkin tim efektif untuk pembentukan korpu itu bisa jadi salah satu cara. Dan untuk ke arah sana memang perlu kita advokasikan dulu ya Bapak Ibu ke pimpinan, ke terutama posisi strategis ini mungkin Sekda, di Sekda Bapak Ibu ini bisa mendorong untuk pembentukan korpu di instansi. Jadi memang pertama-tama pemahaman, advokasi kepimpinan, kemudian juga ada kebijakan dan juga SK-nya. Ini menjadi mungkin kalau awal bagaimana menerapkan korpu, mungkin kita bisa mulai dari sini sehingga nanti kita bisa jalan ke step berikutnya. Tadi ada forum pembelajaran, ada mungkin nanti ketika diagnosis kebutuhan pembelajaran dan sebagainya, ini bisa berjalan karena sudah jelas gitu siapa melakukan apa dan juga tugas-tugasnya dan juga sudah paham apa yang akan dilakukan. Seperti itu Betul. mungkin Mas Agustinus. Betul, terima kasih Mbak Amel. Jadi langkah pertama, ayo bangun komitmen. Dan untuk membangun komitmen para pimpinan dan kita semuanya, pasti harus ada sosialisasi dan pemahaman yang lengkap terkait dengan ASN Korpu. Dan kami, Bapak Ibu sekalian, lembaga administrasi negara, baik yang ada di Jakarta maupun teman-teman kami yang ada di Pusjar-Pusjar, siap membantu Bapak Ibu untuk membantu meyakinkan, mengadvokasi para pimpinan terkait dengan pentingnya penyelenggaraan ASN Korpu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah berjalan ya Mbak Amel. Beberapa pertanyaan mungkin secara umum sudah disampaikan Mbak Amel. Ada beberapa saran yang sangat menarik dan itu nanti akan kita tindak lanjuti. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk bahan-bahan baik dari Bu Deputi maupun dari Mbak Amel, semuanya nanti akan kami share kepada Bapak Ibu. Karena tugas kami untuk bisa mensosialisasikan materi-materi ini. Tentunya silakan menunggu untuk langkah-langkah berikutnya Mbak Amel ya. Nantikan Korpu Talk series berikutnya yang akan lebih detail. Dan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Deputi bahwa ini adalah langkah konkret, langkah teknis dari awal penyelenggaraan Korpu, kami juga menyiapkan contoh-contoh template yang siap di apa namanya di-upload oleh Bapak Ibu sekalian, bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ASN Corporate University. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mbak Amel, ada yang sebagai closing statement? Baik, ini mungkin beberapa apa namanya housekeeping dari kegiatan ini ya, Mas Agustinus. Yang pertama Monggo. terkait sertifikat, nanti mungkin yang Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, ini nanti sertifikat akan kami umumkan maksimal mungkin seminggu ya setelah kegiatan ini. Nanti diumumkan di Instagram kami Bapak Ibu di @lan_the_transjar. Kemudian untuk materi ini izin saya sambil share Bapak Ibu. Tapi untuk closing statement mungkin ya Bapak Ibu, intinya kami, walaupun ini mungkin tadi banyak yang belum menerapkan korpu dan ini sudah satu langkah nih Bapak Ibu, sudah mengetahui kira-kira struktur yang kita bisa susun seperti apa, kemudian kira-kira tugasnya seperti apa, dan tadi formatnya juga sudah kami sampaikan dan mungkin Bapak Ibu bisa mencoba gitu ya untuk mulai menyusun kira-kira kelompok-kelompok ahli ini seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, karena dengan apa mencoba seperti itu Bapak Ibu dari pengalaman kemarin itu lebih mudah tergambar untuk bagaimana pelaksanaan korpu di instansi mulai dari struktur ini seperti itu. Dan juga tidak perlu ragu untuk misalnya butuh pendampingan dari kami dari Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi maupun partner kami ya di Pusat Pembelajaran dan juga Strategi ASN yang nanti mungkin juga akan berkontak langsung dengan kabupaten kota, provinsi dan juga instansi Bapak Ibu di kementerian lembaga yang apa namanya nanti sangat bisa sekali Bapak Ibu apabila Bapak Ibu butuh pendampingan, butuh konsultasi lebih lanjut, silakan nanti bisa menghubungi kontak kami dan mungkin kami juga ada apa namanya WhatsApp direktorat ya Bapak Ibu itu bisa di apa namanya disampaikan juga. Mungkin itu Mas Agustinus terakhir dari saya. Baik,
Terima kasih Mbak Ame, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih juga kepada Bu Deputi, Mbak Ame yang sudah memberikan pencerahan. Bapak Ibu, kita tunggu di seri-seri berikutnya. Kita tunggu langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan ASN Korpu di instansi Bapak Ibu. Langkah awal itu memang terasa berat. Dan untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kami Lembaga Administrasi Negara selalu siap mendampingi Bapak Ibu untuk mewujudkan ASN Korpu di instansi Bapak Ibu. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para pimpinan LAN yang hadir di pertemuan kita hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu kembali di Korpu Talk series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Terima kasih, Bapak warahmatullahi Ibu. Bang. Terima Kasih kasih Mas banyak. Agus. Bentar ya Bapak Ibu, Terima kasih, bahannya Bu saya upload Amel. dulu. Ya, Bapak, Atur nuhun. izin saya masih mengupload bahannya ya, Bapak Iya. Ibu. Ke bahannya Bu, ya. Iya, siap. Mungkin Sukses ya Mbak Mas Tina Agus bisa ya. Mbak Tina bisa dibantu nomor direktorat. Mohon izin materinya, Bu. Mas Agus dapat salam dari Pak Irfan. Oh, siap. Bu Amel, mumpung sambil Yang nunggu pertama, upload gitu, yang ya. tanya sedikit boleh nggak Bu Amel? Yang pertama Oh iya, Bu. Ini namanya curhat setelah kegiatan. Ah, enggak, kalau dilihat kan Ini karena udah ditutup ya, jadi juga. Sudah di ini ya. Ini sudah diupload ya Bapak Ibu, apa namanya materinya. Ya, Bentar, dari ini saya Thanks sampaikan. Mbak Mel. Makasih. Ya, ini saya sampaikan nomor Jangan kontak WhatsApp direktorat. Jangan lupa juga follow Instagram kami Bapak Ibu sekalian ya di lan_the_transjar. Ya udah duluan saya mah. Poltek Oh, LAN-nya juga sudah. udah. Sebagai alumni setia LAN mah nggak bisa hilang dari LAN. Oh, siap Oh, Ibu. Terima siap, kasih siap. sekali. Karena informasi-informasi akan ada di situ. Juga Iya, ikuti siap. juga komunitas Korpu ya Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa sharing lebih banyak bahan. Kalau misalnya ketinggalan di Korpu Talk-nya, bahan-bahan bisa di